partisipasi Ananda untuk dapat berhadir di konseling kelompok kita pada hari ini. Di sini kita akan mendiskusikan konseling kelompok kita mengenai suntuk mengasuh anak bertingkah. Dan sebelum kita masuk ke dalam topik kita, di sini saya akan memimpin doa dengan agama saya kepada teman-teman yang lain, mohon untuk menyesuaikan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan atas karya Tuhan yang besar, Tuhan bisa memberkati kami dan memberikan kami kesehatan pada saat ini. Kami akan melakukan kegiatan kami ini ya Tuhan, supaya Tuhan melancarkan dari awal, tengah, dan akhir sampai ke penyelesaian yang adil. Semua kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke konseling kelompok kita ini, saya ingin menanyakan kepada teman-teman sekalian, apakah teman-teman sekalian mengetahui apa pengertian dari KKP tersebut? Baiklah, pengertian KKP itu adalah salah satu bentuk layanan yang dimana sini membahas trauma yang dialami melalui dinamika kelompok. Apakah teman-teman ada yang mengetahui tujuan dari KKP ini? Di sini tujuan KKP ini adalah untuk meminimalisir trauma yang dialami individu. Dan di dalam KKP ini ada 4 ajas. Yang pertama ajas keterbukaan, kedua ajas kerahasiaan, ketiga ajas kegiatan, dan yang terakhir itu ada ajas normatif. Dan dimana di sini cara pelaksanaannya itu ketika teman-teman, ketika Ananda sekalian ingin memberikan pendapat, dimohonkan kepada Ananda sekalian untuk mengacungkan tangan seperti ini. Dan ketika Ananda ada yang berbarangan mengacungkan tangan, saya akan memilih yang terlebih dahulu untuk memberikan pendapat. Baiklah, di sini topik yang sudah kita setujui, yang telah kita urutkan, dan yang akan kita bahas hari ini adalah suntuk mengasuh anak bertingkah, yang dimana topik ini diusulkan oleh Ananda Nurdiana. Dan saat ini saya memintakan kepada Ananda Nurdiana untuk menceritakan kronologi. Jadi terima kasih kepada Kakak. Jadi saya ingin menceritakan kasus yang saya alami. Itu saya kan punya adik sepupu di rumah, mana adik sepupu saya ini tidur sama saya. Namun saya sering kesal dengan adik saya ini karena dia ini susah diatur, susah dibilangin. Dan pernah satu saat itu kita pulangnya agak sorean gitu kan. Jadi saya udah capek kuliah, yang dia bertingkah, bisa diatur. Jadi itu membuat saya kesel gitu sama dia. Jadi pernah kemarin saya di kamar, dan saya kunci duluan ke pintu biar dia nggak ganggu gitu. Cuman dia keras kepala, dia gedor-gedor pintu, gedor-gedor jendela. Terus dia bilang ke orang tuanya, itu kakak itu nggak mau buka pintu katanya. Terus kakak itu udah tidur katanya, udah tutup aja lagi kata orang tuanya. Udah terakhir kan karena digedor terus saya biasa dan saya buka. Baik, terima kasih, cukup saja. Baik, terima kasih kepada Ananda yang sudah menceritakan kronologinya. Di sini saya memintakan kepada Ananda sekalian untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ananda Nurdiana. Kepada Ananda sekalian, dipersilakan kepada Ananda Siti Fadila. Untuk saudari Nurdi, apa sih menurut saudari faktor penyebab terbesar gitu dari permasalahan yang sedang kita alami? Maksudnya faktor kenapa dia begitu? Jadi mungkin saya rasa ya faktor yang membuat dia kayak gitu itu karena dia terlalu menanjakan orang tuanya. Kemudian juga dia keras kepala gitu, sering juga ngelawan sama orang tuanya. Mungkin saya ingin bertanya, apakah dari orang tuanya ini kayak nggak ada marah gitu anaknya kayak gitu? Sebenarnya kalau dari orang tuanya sendiri sering marah ke dia, karena dia ini memang keras kepala, susah dibilangin gitu. Baik. Setelah kepada Ananda yang lain, adakah yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Jadi di sini
saya ingin memintakan kepada Ananda sekalian, tadi kita sudah mendengarkan kronologi cerita yang Ananda Nurdiana sudah berikan dan Ananda sekalian juga sudah bertanya. Kini kita akan memberikan solusi untuk permasalahan yang dialami Ananda Nurdiana. Kepada Ananda sekalian saya persilakan. Mungkin solusi dari saya itu Ananda Nurdiana ini bisa, mungkin solusi dari saya ini saudari Nurdiana bisa ngomong sama adek itu kayak, kenapa kamu selalu kayak gini, apa sih yang buat kamu kayak gini, kayak TikTok gitu aja. Kepada Ananda Nurdiana. Saya mungkin bisa mengatur emosinya biar kayak itu kita tahu cuma anak kecil gitu pasti kita kayak memiliki sifat dan kekanak-kanakan. Kita bisa jadi mengatur emosi kita untuk menghadapi anak kecil. Terima kasih. Apakah Ananda yang lain ada yang memberikan solusi lagi? Baik, kepada Ananda Setiawadina. Solusi berikutnya mungkin saudari Nurdiana bisa berbicara kepada orang tua mengenai masalah orang tua si anak itu mencari bersama. Baiklah Ananda Nurdiana, teman-teman sudah memberikan solusi. Kira-kira dari solusi yang teman-teman berikan, apakah ada yang Ananda bisa ambil untuk mengatasi masalah Ananda? Jadi terkait dengan solusi yang teman-teman berikan, saya dapat mengambil semua solusinya mungkin di depan. Baik, terima kasih kepada Ananda sekalian. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita ini, saya ingin menetapkan komitmen terlebih dahulu. Kepada Ananda sekalian, kira-kira setelah kita membahas konseling kelompok kita pada saat ini dan mendengarkan kronologi yang telah Ananda Nurdiana ceritakan, apa komitmen Ananda sekalian ke depannya yang akan dilakukan? Kepada Ananda adalah Mungkin ke depannya yang akan saya lakukan itu adalah juga emosional kita sendiri itu pertamanya, baru yang kedua memberi nasihat kepada anak tersebut. baik, terima kasih. Apakah Ananda yang lain? Ananda Ade? Oke, terima kasih kepada Bapak. Mungkin saya akan dari pengambilan saya kepada Baik, kepada Ananda Putra. Mungkin komitmen yang akan saya terapkan dalam diri saya ketika saya sudah dewasa nanti dan sudah memiliki anak, saya selalu memberitahu kalau apa itu sisapan satu. Kepada Ananda juga. Komitmen saya sama seperti saudara kita, seandainya nanti saya menjadi orang tua ataupun menjadi sosok yang lebih tua di lingkungan saya akan memberikan contoh dan memberi tahu tentang cara bersikap dan Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ananda sekalian. Sebelum kita menutup kegiatan konseling kelompok kita ini, saya ingin memintakan kepada Ananda sekalian untuk mengisi refleksi BMB 3 kita pada konseling kelompok kita pada hari ini. Baiklah Ananda sekalian, kita sudah selesai melakukan konseling kelompok kita pada hari ini. Sebelum kita menutup konseling kelompok kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar konseling kelompok kita pada hari ini mendapat keberkahan dari Tuhan. Oke,
Mari kita berdoa. Di sini saya akan membuka agama saya kepada teman-teman yang lain untuk menyesuaikan. Mari kita berdoa dulu. Segala ditanyakan atas anugerah Tuhan agar kita selesai melakukan kegiatan ini. Saya Tuhan yang berkati apa yang kami pelajari, apa yang kami diskusikan ini boleh kami tanamkan pada diri kami, boleh kami